SMA Negeri 1 Jepara terletak di pusat kota Jepara, Jalan CS Tubun nomor 1 Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alinda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Pada pagi hari ini, Senin 12 Juni 2023, melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model problem based learning pada materi sengketa batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia. Salam guru hebat, murid kuat, pendidikan bermartabat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila di semester 2 atau semester genap. Nah, di pertemuan pada pagi hari ini pertemuan terakhir di materi Negara Kesatuan Republik Indonesia, elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sub pokok materi sengketa batas wilayah negara. Namun sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Akhir silakan, udah duduk dulu ya. Siap gerak. Doa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bahas tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Alangkah baiknya biar kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan bersama lagu daerah dari Sumatera Barat, salah satu lagu daerah yang paling populer ini, ya, Kampuang nan Jauh di Mato. Nanti dilanjutkan dengan Salam Kebanggaan SMA Negeri 1 Jepara, yang merupakan jadi identitas kita semua. Baik, silakan berdiri semuanya. Kawan-kawan
sudah menyanyikan salah satu lagu daerah dari Sumatera Barat yang sangat populer sekali. Kemudian kita sudah mengeluarkan salam kebanggaan. Nah, kita masuk pada materi. Tadi kita sudah bersepakat bahwa proses pembelajaran kita harus saling menghormati, saling menghargai salah satunya. Nah, sekarang kita refresh terlebih dahulu materi sebelumnya yang minggu lalu sudah jelaskan mengenai batas wilayah negara. Nah, Bunda ini pengen tahu sejauh mana sih kalian memahami konsep dasar tentang batas wilayah suatu negara. Kita cari satu pertanyaan untuk satu pertanyaan terlebih dahulu, yaitu apa yang kalian ketahui tentang batas wilayah suatu negara. Silakan duduk jadi siapa yang mau. Oke, Pia silakan Nak. Izin menjawab Bunda, saya Kendra Sati akan 35. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, pengertian batas wilayah negara yaitu batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang berdasarkan atas hukum internasional. Oke, pemisahan batas wilayah negara yang didasarkan pada hukum internasional. Tepuk tangan untuk Pia. Nah, sebutkan 5 negara yang berbatasan secara langsung dengan wilayah laut Indonesia di sebelah utara. Ayo silakan Nesya terlebih dahulu tadi yang tunjuk kanan. Izin menjawab Bunda, saya Salma Suryana, absen 29. Jadi 5 negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di sebelah utara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ya, negara tetangga. 5 negara yang berbatasan secara langsung dengan wilayah daratan Indonesia di bagian utara. Ada yang pertama Malaysia, kemudian yang kedua Singapura, yang ketiga Filipina, yang keempat Vietnam, dan yang terakhir Thailand. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan 2 wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di sebelah barat. Tengok. Oke, silakan Akil. Izin menjawab Bunda, sebelumnya saya Siras Akil Syadi nomor absen 33. Jadi 2 wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di sebelah barat yaitu Samudra Hindia dan perairan Laut India. Iya, Samudra Hindia dan perairan Laut India. Kemudian soal yang terakhir nih, ya. Sebutkan 2 pulau yang menandai perbatasan wilayah antara Indonesia dengan India. Ya, silakan Kalista. Izin menjawab Bunda, nama saya Kalista Cahaya Widianika, nomor absen 5. Jadi 2 pulau yang menandai perbatasan wilayah antara Indonesia dengan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Iya, Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang akan kita bahas tentang sengketa batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia. Namun sebelum itu kita pahami dulu tujuan pembelajaran hari ini untuk apa sih? Ada 2 hal yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kalian nanti mampu menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Jadi titik poinnya kamu nanti bisa menganalisis, ya. Sejarah bagaimana sih terjadinya sengketa antara batas wilayah antara negara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian yang kedua, setelah kalian memahami, kemudian harapannya nanti kalian bisa melakukan praktek baik sebagai sikap dan keikutsertaan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah kalian memahami bagaimana sejarahnya, kemudian muncul nanti sikapmu bagaimana sih mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai generasi muda. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Sekarang kita masuk materi pokok yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan memahami apa sih makna dari sengketa batas wilayah negara. Sengketa batas wilayah negara dimaknai dengan perselisihan atau ketidaksepakatan atas pemilikan atau kendali terhadap daerah di antara 2 atau lebih negara. Umumnya sengketa batas wilayah muncul diawali oleh perbedaan pandangan, konsep persepsi, ya.
yang berkaitan dengan garis batas teritorial masing-masing negara. Inilah yang dimaksud dengan sengketa batas wilayah negara. Nah, kemudian yang kedua kita pahami, yaitu dasar hukum batas wilayah negara Indonesia. Jadi landasan hukumnya apa sih batas wilayah negara itu? Kita pahami, kalau kita membahas tentang landasan hukum berarti kita harus ingat 3 hal landasan. Yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila, kemudian yang kedua landasan yuridis konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga landasan operasional yaitu berbagai instrumen atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konteksnya apa yang kita bahas. Yang kita bahas adalah tentang batas wilayah suatu negara. Kita ganti satu persatu. Landasan ideal yaitu yang pertama Pancasila. Sila keberapa ini? Sila ketiga. Sebetulnya semua sila ini melandasi karena sila 1, sila 2 sampai dengan sila kelima itu saling meliputi dan menjiwai. Lihat konteksnya, karena konteksnya berkaitan dengan sengketa batas wilayah berarti lebih dominan ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi Pancasila terutama sila ketiga. Kemudian yang kedua, landasan yuridis konstitusionalnya. Landasan yuridis konstitusionalnya berarti di sini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sudah kita pahami landasan ideal dari materi tentang batas wilayah negara, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian kita pahami landasan yang kedua yaitu landasan yuridis konstitusional. Dalam hal ini berarti konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari berapa bagian? Bagian pertama, bagian kedua, yang melandasi tentang batas wilayah negara. Di bagian pembukaan terdapat di alinea mengenai tujuan negara. Poin keberapa? Poin keempat. Membahas tentang apa? Ikut serta dalam melaksanakan undang-undangnya yang berdasarkan kemerdekaan dan sosial. Nah, setelah kalian pahami di bagian pembukaannya, sekarang masuk di bagian pasalnya. Pasal berapa yang mengatur tentang wilayah negara Indonesia? Pasal 25A Undang-Undang Dasar. Bunyinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdiri atas wilayah dan hanya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, kita sudah mengantongi dua landasan ideal dan landasan yuridis konstitusi. Yang ketiga yaitu landasan operasi berbagai instrumen atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang, kita bahasnya konteks apa sih? Batas atau wilayah negara. Ada berapa peraturan ini? Tunjuk tangan. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Yang pertama, landasan operasional yang pertama, instrumental yang pertama, undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1945 mengatur tentang perairan Indonesia, mengatur mengenai pengelolaan perairan Indonesia, termasuk perairan dan perairan bawah dengan ekonomi eksklusif. Oke. Instrumen yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2007 tentang Oke. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara yang mengatur pengelolaan perairan dan ruang udara Indonesia termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Ada lagi? Tunjuk tangan coba, jangan rombongan kayak sirkus. Oke, Dimas. Sudah. Ya. Selanjutnya yaitu
Peraturan Daerah Negeri Nomor 76 Tahun 2012 terkait hubungan penulisan batas daerah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang berbagai instrumen yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia terkait dengan batas wilayah negara. Nah, ini berbagai instrumennya, bisa kalian lihat berbagai perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga mengenai batas wilayah laut dan darat. Baik, untuk selanjutnya kita bahas yang ketiga, ini yang nanti jadi bahan diskusi kalian. Kita bahas tentang sengketa batas wilayah negara Indonesia dengan negara Malaysia. Ini yang menjadi titik poin yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Silahkan kalian semua perhatikan nanti video ini, kalian cermati, kalian pahami konten yang ada di dalam video pembelajaran ini. Nah, setelah itu kalian bentuk kelasmu menjadi 4 kelompok secara heterogen. Ya, silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian nanti Bunda putarkan video pembelajaran tentang sengketa batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia. Silahkan berdiri buat kelompok. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk pada materi yang kita bahas, titik poin materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu sengketa batas wilayah negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, kita nanti pahami bagaimana sih sejarahnya, kita analisa bersama mengenai sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, sebelumnya kalian nanti perhatikan tayangan video ini, kamu pahami, kamu hikmati, kamu cerna. Ya, kemudian kamu nanti diskusikan dengan kelompokmu, mengapa sih terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Setelah nanti kamu cermati video pembelajaran itu, nanti ada 5 soal pemantik yang nantinya harus kamu selesaikan melalui LKPD yang sudah Bunda siapkan nanti untuk bahan diskusi kalian bersama untuk menjawab 5 pertanyaan, didiskusikan bersama kemudian nanti dipresentasikan. Ya, sekarang kita lihat tayangan video pembelajaran ini. Semuanya konsentrasi. Sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Baik, setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran tadi mengenai sengketa batas wilayah negara Indonesia dengan negara Malaysia, selanjutnya akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti kalian diskusi bersama. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompok. 5 pertanyaan ini nanti silahkan kamu ramu, kamu diskusikan bersama, kamu tuangkan dalam bentuk, boleh PowerPoint, boleh dalam bentuk Word, silahkan. Nanti setelah itu kalian presentasikan bersama. Ini saya bagi KPD-nya, dipahami, dicermati, kemudian didiskusikan bersama. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompokmu setelah melihat tayangan video tadi, pahami. Dari 5 soal itu silahkan kalian jawab. Mulai nggak? Baik, tadi jawaban kamu punya kan? Sekarang kamu
diskusinya. Sabil tolong. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sengketa wilayah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Karastina Zahra. Saya Deborah Sari Pasaribu. Saya Fatimah Zahra. Saya Evan Raffi Hermawan. Pada pertanyaan yang pertama, mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor politik, di mana pemekaran wilayahnya tidak berdasar pada aspirasi rakyat. Disebabkan juga oleh persepsi terkait beberapa perjanjian, di mana pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan saling merasa dirugikan. Pertanyaan kedua, bagaimana akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Malaysia merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia. Sementara negara-negara lain yang juga berbatasan dengan Indonesia ialah Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Munculnya konflik atau sengketa batas wilayah mengakibatkan bahwa batas suatu negara memiliki peran yang penting. Batas negara merupakan pemisah unit regional, geografis berupa fisik, sosial, dan budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Batas negara bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan hukum atau politik dan keadaan alam atau bentang alam antara wilayah negara. Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sipadan dan Bikitan yang berada di Selat Makassar. Diketahui sengketa batas wilayah negara ini terjadi sejak tahun 1967. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga pernah menyebutkan Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah negara dengan Malaysia, yaitu diplomatik dan negosiasi. Pemerintah Indonesia telah melibatkan diri dalam upaya diplomasi dan negosiasi dengan Malaysia guna mencari penyelesaian yang adil dan damai terhadap sengketa batas wilayah. Yang kedua, hukum internasional. Indonesia telah menggunakan kerangka hukum internasional sebagai dasar untuk memperjuangkan klaim wilayah. Negara ini telah merujuk pada konvensi hukum laut PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional dalam argumentasinya. Yang ketiga adalah menghindari eskalasi konflik. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesediaan untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia dan menghindari eskalasi konflik. Yang selanjutnya, upaya apa saja yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Pertama, kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi. Bangsa Indonesia harus menghormati, mematuhi dan menjalankan hukum dan konstitusi yang berlaku. Dua, penguatan pertahanan dan keamanan. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus memberikan perhatian yang serius terhadap penguatan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat merupakan upaya penting untuk menjaga kedaulatan negara. 4. Diplomasi dan kerjasama regional. Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara lain dan berpartisipasi aktif dalam kerjasama regional. 5. Pendidikan dan kesadaran nasional. Pendidikan dan kesadaran nasional yang kuat merupakan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara. Pertanyaan kelima, sebagai generasi muda, bagaimana Anda menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh negara terkait sengketa batas wilayah Indonesia dengan Malaysia? 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman tentang sengketa batas wilayah dan konteks historisnya melalui pendidikan dan penelitian adalah langkah penting. 2. Diplomasi dan dialog. Mendukung upaya diplomasi dan dialog antara Indonesia dan Malaysia adalah penting. 3. Kepemimpinan dan partisipasi.
mengembangkan kepemimpinan dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi adalah cara untuk menyuarakan pendapat dan mengadvokasi penyelesaian damai. Kerjasama regional. Memahami pentingnya kerjasama regional dan menjalin hubungan baik dengan negara tetangga adalah langkah penting dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. 5. Media sosial yang bertanggung jawab. Dalam era digital, generasi muda memiliki akses ke media sosial yang luas. Penting untuk menggunakan platform ini secara bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi yang akurat, mempromosikan dialog yang sehat, dan menghindari menyebarkan kebencian atau memperburuk ketegangan antara kedua negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada tanggapan dari teman-teman? Silakan salah satu dari kelompok 1. Izin menanggapi, pada pertanyaan pemantik yang kedua tidak dijelaskan konflik yang mempengaruhi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Di situ hanya dijelaskan pada tahun berapa dan di pulau mana terjadinya sengketa. Terima kasih. Dari menambahkan agar lebih baik di PowerPoint yang ini dan di soal bagaimana sejarah sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia dijelaskan akar konflik sejarah bagaimana mulainya sengketa Indonesia dan Malaysia tersebut. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 atas tanggapan dan tambahannya. Apa ada tanggapan lain atau pertanyaan? Silakan. Izin menambahkan mungkin untuk banyak ketika membuat PowerPoint atributnya lebih dibesarkan agar yang biasanya lebih. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Apa masih ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Saya pikir itu cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk baik, dengan berakhirnya kelompok Ananda Tarastika dengan teman-teman, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita refleksi bersama pembelajaran hari ini. Materi yang sudah kita dapatkan tentang sengketa batas wilayah antara negara Indonesia dengan Malaysia. Ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan tunjuk tangan. Baik, silakan Kariska. Saya di sini akan memberikan refleksi tentang pelajaran pada pagi hari ini. Karena perbedaan pemahaman konsep tentang batas wilayah Indonesia, kemudian pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama karena adanya perbedaan pandangan dalam menyelesaikan persengketaan dari wujud implementasi tujuan negara Indonesia mengambil jalan damai dengan cara jalur diplomasi dan negosiasi dari penyelesaian sengketa batas wilayah, membuat regulasi yang berkaitan dengan batas wilayah negara, kemudian memberikan instruksi TNI untuk menjaga wilayah pulau terluar yang dimiliki Indonesia sebagai upaya pertahanan negara. Sebagai generasi muda, kami mempelajari materi ini dapat mengingatkan kita bahwa yang kita miliki harus kita pelihara, lestarikan, dan pertahankan agar sejarah kelam tidak terulang kembali terkait lepasnya 2 pulau yang dimiliki Indonesia, yaitu Sebadan dan Tindikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum mudah akhiri, kita kerjakan tulis terlebih dahulu. Silahkan handphonenya diambil semuanya. Ada 10 soal yang harus kalian selesaikan. Sebentar, saya ambil dulu. Oke, silakan kamu buka kaput. Kemudian masukkan kodenya. Sudah tuan? Sudah mulai ya? Baik, berakhir dengan pemenangnya ada Cika, kemudian yang kedua Ivan, dan yang ketiga Nah, ini tadi sebagai bentuk
Yang pasti kalian memahami materi tentang NKRI dalam hal ini subpmateri adalah sengketa tentang batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia. Apakah kalian bahagia mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Paham dengan materi yang sudah baik. Dengan berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini, maka berakhir pula materi di pertemuan terakhir ini di semester genap, materi bab terakhir yaitu NKRI. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan evaluasi dalam bentuk tes formatif ulangan harian, dan materinya NKRI silahkan kalian pelajari. Minggu depan kita ulangan harian. Baiklah, demikian yang bisa Bulinda sampaikan. Baik, setelah kalian pelajari semuanya, harapan Bunda nanti kalian pelajari sebagai bahan untuk ulangan harian. Dan nanti di minggunya lagi kita sudah masuk pada ulangan akhir semester genap. Jadi kami nanti naik ke jenjang kelas 11. Semoga kalian berhasil semua, bisa mengerjakan soal ulangan dengan semangat mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa. Ketua kelasnya silahkan, masih tetap di tempat duduknya, nggak usah berubah aja. Silahkan. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangatnya. Semoga nanti kalian semua mendapatkan nilai yang bagus ketika ulangan. Pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.